يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله نحيا فهو نور وهو زاد والدليل. يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله نحيا. Alhamdulillah, pagi ini kita langsung lanjutkan jalan-jalan ke luar negeri. Alhamdulillah sudah hadir di sini yang terhormat Bapak Dubes RI untuk di Caracas ya, Bapak Imam Edi. Assalamualaikum Pak Imam, apa kabar Pak? Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Di sana jam berapa ya? Jam 8 malam ya? Betul, jam 8 malam ini di sini. Masya Allah. Oke, baik. Terima kasih Pak. Ini untuk menginformasikan saja Pak. Ini yang hadir di sini dari mana-mana Pak. Kebetulan Mbah Habib ada di Jogja. Ini ada beberapa teman ada di Kebumen. Tadi dilihat juga ada yang dari Meksiko juga hadir juga. Saudara kita di Alhamdulillah. Jadi ini ajang silaturahim Pak Dubes. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa bersilaturahim. Kalau tujuannya sih satu, ngumpul-ngumpul nanti, ngumpul-ngumpul lagi di akhirat di surga Pak. Nanti saling panggil memanggil nih siapa aja yang Amin. Oke, terima kasih. Di sini juga hadir Pak Irwan. Pak Irwan sebagai Ketua Pejuang Fukuh Masjid Raya Pondok Indah. Pak Irwan. Assalamualaikum. Iya, assalamualaikum. Terima kasih Pak Fadian. Assalamualaikum Pak Dubes. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwan. Walaupun perbedaan waktu masih menyempatkan untuk bisa memberikan kita gambaran bagaimana kehidupan di Venezuela. Semoga Pak Dubes selalu sehat dan sukses selalu. Alhamdulillah. Ya, kebetulan waktunya juga tidak bertabrakan. Oh iya, alhamdulillah. Bukan Bapak, terima kasih. Ini menginformasikan saja ini dari Ramadan tahun lalu ya Pak Irwan ya. Iya. Alhamdulillah kita diberi kemudahan untuk bersilaturahim ke hampir sekarang ke 66 kota ya, udah 5 benua alhamdulillah. Ya. Pak Dubes juga, Ibu Dubes juga hadir di sini. Sekarang giliran alhamdulillah untuk nambah pengetahuan kita tentang Islam di seluruh dunia. Ini juga hadir di sini beberapa ustadz Pak, tapi katanya jangan bilang-bilang karena untuk nambah-nambah ini materi ceramah katanya Pak. Jadi seolah pernah ke Venezuela, pernah ke Jepang dan lain sebagainya. Monggo Pak, sekarang waktu kami berikan ke Bapak, mudah-mudahan kita mendapatkan info-info baru ya, yang menarik tentunya mengenai Venezuela. Monggo Pak, saya serahkan ke Bapak, dibantu dengan Pak Ali ya, silakan. Ali ya. Silakan Pak Dubes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa asbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini atau malam hari ini waktu Caracas kita bisa berkumpul sesuai rencana di dalam sarana Zoom ini untuk meningkatkan silaturahmi antara kami-kami yang ada di Caracas atau di Venezuela dengan seluruh saudara-saudara yang mengikuti, baik itu dari jamaah pejuang subuh Masjid Pondok Indah maupun saudara-saudari kita yang lainnya di tanah air maupun di seluruh kota penjuru dunia lainnya yang sedang mengikuti. Benar-benar saya terima kasih kepada Pak Fadlan maupun Pak Irwan yang sudah menyempatkan mengundang saya untuk hadir di sini untuk sharing bagaimana kondisi atau situasi di Caracas. Sebelum kita mulai, maka sebagaimana pepatah tak kenal maka tak sayang, maka sekilas saya akan sampaikan riwayat hidup saya. Bukan riwayat hidup saya, data saya, sekedar saja untuk mengikuti. Nah, ini Pak Ali sudah, nama saya Imam Edi Mulyono, saya lahir di Jawa Tengah, Kutoarjo, 24 Maret 61, istri saya dari Purworejo juga. Saya lulusan Akabri Darat 84, kemudian pernah S2 di Singapura, kemudian
S2 juga di Amerika, dan terakhir saya ngambil S3 di Unpad. Beberapa medali kehormatan yang diterima baik dari United Nations maupun dari Angkatan Darat maupun dari Mabes TNI dan dari tempat lain. Terima kasih. Itu saja pengenalan dari saya. Selanjutnya saya akan menunjukkan ini lokasinya kira-kira Venezuela itu seperti itu. Jadi kalau kita lihat Venezuela itu adalah masuk Amerika Selatan yang paling utara. Jadi di sebelah utaranya itu sudah masuk ke Amerika Latin atau Amerika Tengah. Jadi ini sudah masuk ke selatan. Di sebelah baratnya kalau kita lihat itu adalah nanti ada Kolombia, dan di sebelah selatannya adalah Brasilia. Sebelah timurnya ada namanya Guyana, itu mungkin kita lihat ada Guyana, itu sebelah timurnya. Jadi kalau sebelah utaranya itu adalah Laut Karibia, di mana di situ ada pulau-pulau kecil. Kalau kita pernah dengar Aruba dan sebagainya, itu adalah pulau pulau yang merupakan bagian negara Belanda. Jadi itu pulau itu masuk Belanda. Kemudian itu ada Trinidad Tobago, beberapa pelari dunia itu juga dari Trinidad Tobago. Nah, paling tidak kita tahu lokasinya dulu. Kemudian saya dibisikin waktunya kira-kira 20, paling lama 30 menit, sehingga kita ada waktu untuk mungkin berinteraksi lebih dalam lagi. Saya akan tampilkan video sekedar untuk memperlihatkan pada waktu saya menyampaikan kredensial. Monggo Mas Ali. Bisa? Belum. Apakah sudah ada suaranya? Videonya belum muncul. Ya. Suaranya belum muncul, Mas Ali. República Bolivariana de Venezuela, el excelentísimo señor Imán Edy Mulyono. Estas acciones forman parte de la diplomacia bolivariana de paz que impulsa el Ejecutivo Nacional. Le da la bienvenida al canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arriaza. Indonesia ante el gobierno constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Con vista al excelentísimo señor embajador designado por la República de Indonesia en la República Bolivariana de Venezuela, atención, presenten, ¡or! ¡Al hombro! ¡Or! Este paso diplomático Descansen. también cumple con el Plan de la Patria 2019-2025 y la nueva diplomacia bolivariana y la geopolítica de paz. El excelentísimo señor Imán Edy Mulyono, embajador designado por la República de Indonesia para la presentación de su carta credencial ante el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Procede en este momento la entrega de cartas credenciales ante la República Bolivariana de Venezuela el excelentísimo señor Imán Edy Mulyono, embajador designado de la República de Indonesia ante la República Bolivariana de Venezuela. Destacamos que ambas naciones han profundizado las relaciones de cooperación y asociación bilateral durante más de 60 años. Venezuela e Indonesia comparten proyectos de cooperación en materia agroalimentaria, energética, minera, turística, agrícola, industrial, gasífera, farmacéutica y química, entre otras áreas, así como
iniciativas de intercambio en sintonía con los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Es parte del proceso de acreditación diplomática ante la República Bolivariana de Venezuela. El excelentísimo embajador Imán Edy Mulyono ha tenido una amplia carrera profesional e internacional, especialmente en misiones diplomáticas de paz bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Desde 2013 hasta 2015 fue designado por el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, como comandante de las fuerzas de la Misión Especial de la ONU para el referéndum de Sahara Occidental. Cumplió funciones como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Indonesia, coordinador especial del personal para el Comando del Ejército Nacional Indonesio, jefe del personal del Comando de Reservas Estratégicas en 2017, comandante especial del Ejército Nacional Indonesio para las Relaciones Internacionales en 2016, comandante de MINURSO 2013-2015 en Sahara del Este, oficial adjunto del personal operacional especial del Ejército de dicha nación. Masya Allah, merinding Pak dengar lagu Indonesia Raya di luar negeri ya. Iya. Luar biasa. Nah, lanjut. Selanjutnya saya ingin sedikit memperkenalkan tentang bagaimana Venezuela itu. Venezuela ini bentuk negaranya republik dan terbagi dalam 25 negara bagian di mana masing-masing itu dipimpin oleh gubernur dan direpresentasikan oleh presiden yang saat ini adalah Presiden Maduro. Sistem pemerintahnya unikameral, demokrasi liberal multipartai, dan pilpresnya setiap 6 tahun sekali. Nah, yang menarik itu dalam setiap 3 tahun diadakan referendum. Apakah kira-kira presiden yang sekarang itu boleh nggak nanti 3 tahun lagi ikut jadi kandidat lagi? Kalau rakyat mengatakan oke, boleh ikut kandidat lagi, maka dia bisa jadi kandidat pada waktu 6 tahun itu penuh. Tapi kalau jadi bisa jadi 12 tahun misalnya. Tapi kalau pada waktu referendum dinyatakan atau rakyat menyatakan tidak, maka hanya sekali saja menjabat. Jadi tidak otomatis dia menjadi kandidat lagi. Jadi 3 tahun pertama itu untuk menunjukkan apakah rakyat ingin mendukung atau tidak mendukung. Selanjutnya, ini kondisi Venezuela saat ini, ekonomi krisis keuangannya luar biasa. Jadi inflasi yang terus meningkat. Mungkin Bapak, Ibu, hadirin sekalian, kaget kalau saya sampaikan 2020 itu inflasinya 2000%. Jadi luar 2000%, kita bisa bayangkan 2000% itu bagaimana. Jadi waktu kami datang itu kira-kira 800.000, $1 itu 800.000 bolivar. Kemudian saat ini setelah 6 bulan, karena saya sudah 6 bulan di sini, setelah 6 bulan sekarang $1 menjadi 3 juta. Ya Allah. 3 juta bolivar. Nah, itulah. Jadi apa namanya? Wah, kita ini sudah jadi jutawan betul itu kalau di sini nih. Nah, nih. Yang kasihan adalah para pegawai negeri karena mereka rata-rata gajinya itu kan sudah disesuaikan dengan APBN ya. Jadi gajinya itu kecil sekali kalau dihitung. Namun demikian pemerintah berupaya mengatasi sedikit demi sedikit. Sekarang sudah mulai ada beberapa perbaikan di bidang pemerintahan maupun di bidang keuangan. Di antaranya adalah bahwa pemerintah tidak menyetak uang lagi, tetapi secara tidak langsung sudah memperbolehkan menggunakan US dollar. Ya, walaupun tidak secara resmi di mana kita ada penukaran uang, misalnya kayak kita ada money changer di Indonesia, tetapi di dalam pembelanjaan, apakah itu di pasar, di mall, beli bensin, itu sudah menerima dengan bentuk dolar. Kemudian secara politik, nah ini politik Juan Guaido ini adalah oposisi
tadinya dia ketua parlemen tapi sudah tidak menjadi ketua parlemen karena dia tidak terpilih lagi sebagai ketua parlemen pada waktu pemilihan legislatif yang lalu, maka posisi Maduro ini, Presiden Maduro semakin menguat. Secara sosial, kelangkaan BBM bersubsidi. Nah, ini antara BBM bersubsidi dengan non subsidi itu jauh sekali bedanya. Kalau kita membayangkan di Indonesia bersubsidi itu sekitar ya katakanlah mungkin 6.000 dengan 9.000, berarti bedanya katakanlah 50% lah. Kalau di sini tidak. Di sini ini yang bersubsidi itu dengan uang 40 sen bisa dapat 40 liter. Nah, bayangkan. Kemudian juga rakyat setiap bulan, setiap rakyat yang punya mobil dapat gratis kupon BBM 120 liter. Jadi karena ini negara ini betul-betul sosialis. Jadi rakyat yang punya mobil dapat subsidi, rakyat diberi apartemen, gitu, rumah sakit gratis, sekolah gratis. Tapi pada ujungnya adalah pada saat terjadi permasalahan ekonomi, khususnya adalah sanksi dari Amerika untuk tidak menjual minyaknya atau menekan orang yang akan membeli ke Venezuela, maka ekonominya boleh dibilang berantakan. Kenapa berantakan? Karena tidak ada uang masuk. 90% uang atau income-nya dari BBM, dari minyak bumi. Lanjut. Kemudian permasalahan tadi sudah sempat saya singgung, turunnya ekspor minyak Venezuela. Karena negara-negara yang biasanya membeli minyak itu, baik itu Amerika maupun negara lainnya, menghentikan pembeliannya. Sehingga hanya negara tertentu yang berani membeli atau mau membelinya. Yang negara lain banyak yang mau membeli tapi tidak berani karena ada sanksi Amerika. Turunnya ekspor minyak. Karena turun ekspor minyak, maka beberapa kilang tidak terawat karena tidak ada duitnya, dan itu menimbulkan permasalahan yang permasalahan ikutan yang berturutan, sebab akibatnya berturutan. Kemudian hutang negara yang menumpuk, beberapa negara tetap memberikan bantuan atau hutangnya, yaitu khususnya negara Cina, Rusia, Iran, kemudian India, dan Turki. Jadi itu negara-negara yang sampai sekarang masih berani memberikan hutang atau membeli minyaknya. Jadi mereka berani membeli minyaknya. Mengapa salah kebijakan ekonomi ini diantaranya? Salah kebijakan ekonomi misalnya Presiden menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing, sehingga perusahaan-perusahaan asing itu kan jadi negara-negara yang punya perusahaan asing itu jadi marah gitu. Akhirnya mereka mencabut investasinya, tidak mau beli barang atau minyak dari Venezuela dan sebagainya. Akibatnya inflasinya naik tajam sekali karena barang-barang semakin langka, karena dulu ternina-bobokkan, karena ini salah satu negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia, ya, salah satu negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia. Kemudian itu kehilangan peluang bisnis dan industri. Kenapa kehilangan? Ya karena orang pergi semua, orang mau naruh duit, taruh takut lagi nanti duit saya hilang apa tidak gitu. Sehingga pelan-pelan orang ini mundur. Padahal peluangnya banyak, tetapi apakah bisa direalisasikan? Nah, itu yang ditakutkan orang. Jangan sampai sudah menanam gitu, tiba-tiba Presiden mengubah aturan. Nah, ini yang ditakutkan. Nah, makanya sedikit demi sedikit, hanya negara-negara yang saya sebutkan tadi yang berani untuk membeli. Kemudian korupsi, di mana-mana ada korupsi, tapi mungkin karena dengan keterbatasan income dari luar, maka korupsi di dalam itu menjadi semakin sulit dikontrol, dan itu pada ujungnya kemudian menimbulkan kesulitan yang makin besar pada rakyat, walaupun Presiden dan pemerintahnya berupaya untuk mengatasi tersebut. Lanjut.
Selanjutnya saya akan bercerita masalah pandemi di Venezuela. Di Venezuela itu untuk pandemi COVID mereka menggunakan namanya lockdown system, 7 hari fleksibel dan 7 hari adalah radikal. Fleksibel itu apa? Fleksibel itu kegiatan boleh berjalan, ke kantor boleh, keluar boleh. Nah, tetapi tetap menggunakan protokol kesehatan. Sedangkan 1 minggu berikutnya, 7 hari berikutnya radikal. Sangat sedikit warga di jalan kecuali yang memang berkepentingan, karena polisi atau tentara di mana-mana pada saat radikal itu akan ngecek misalnya mau kemana. Maka kalau kita lihat di gambar ini sepi kalau radikal itu. Jadi orang-orang di rumah masing-masing. Jadi orang-orang di rumah masing-masing. Dan ini tertib. Kenapa tertib disiplin? Satu, ya memang mungkin mereka takut dengan hukuman. Yang kedua, saya mensinyalir bukan disiplin pribadi, tapi mereka ini takut kalau terkena penyakit, terkena COVID. Mengapa takut terkena COVID? Karena mereka rakyat ini menyadari keterbatasannya sarana kesehatan. Keterbatasan sarana kesehatan. Jadi ibaratnya saya nggak boleh sakit. Kalau saya sakit, wah habis sudah kesehatan di rumah sakit, obat-obatan terbatas, dokternya terbatas dan sebagainya. Jadi mereka mau tidak mau harus disiplin, ya disiplin. Ini gambaran tentang lockdown atau pandemi. Sedangkan untuk vaksinasi Venezuela ini mendapatkan dari 2 negara, yaitu dari Rusia dan dari Cina. Dari Rusia itu adalah namanya Sputnik V atau Sputnik 5. Jadi Sputnik V atau Sputnik 5. Kemudian dari Cina sama dengan kita, yaitu Sinovac. Nah, inilah yang apa namanya dilaksanakan. Sementara saat ini diprioritaskan untuk petugas kesehatan dan petugas kesehatan dan petugas publik lainnya yang dianggap penting, termasuk petugas keamanan, dan juga diberikan kepada para diplomat karena tentu kenapa? Karena ini penting secara diplomasi. Kalau pemerintah tidak memberikan, maka tentu para diplomat akan pulang ke negara masing-masing untuk vaksinasi. Dan sama juga di Indonesia juga sama. Indonesia, Kementerian Luar Negeri Indonesia juga memberikan vaksinasi kepada seluruh diplomat Indonesia yang ada di Jakarta. Jadi ini resiprokal sifatnya. Lanjut. Ini hubungan luar negeri tadi sudah saya singgung sedikit. Tokoh oposisinya Guaido ini sekarang AS belum mengakui Maduro, jadi dia masih mengakui Guaido sebagai presiden, dan beberapa negara sekitar 40-50 negara itu mengakui Guaido sebagai presiden. Nah, oleh karena itu yang menarik adalah Eropa, EU tidak mengakui lagi karena Guaido sudah bukan lagi ketua parlemen secara pemilihan yang lalu pada bulan Desember, sehingga sekarang Eropa berbeda pendapat dengan Amerika. Nah, saat ini ada, tadi sempat saya singgung, Venezuela itu dekat dengan Rusia, Cina, Kuba, Turki, dan India. Nah, ini barang-barang sebagian besar datangnya dari ini, kemudian juga dari Vietnam juga cukup kencang di sana. Indonesia sebagai negara non-blok, kita juga menjaga hubungan, baik kita menjaga hubungan dengan Venezuela maupun kita menjaga hubungan dengan Amerika. Oleh karena itu kita non-blok, kita tetap ingin menjaga hubungan baik ini, karena bagaimanapun tugas dari Kementerian Luar Negeri adalah untuk selalu menjaga hubungan baik dengan negara-negara akreditasi atau penempatan-penempatannya untuk kepentingan dalam negeri Indonesia sendiri. Lanjut. Bagaimana dengan kondisi umat Muslim? Nah, ini yang menarik dengan Muslim ini, jumlahnya hanya sekitar
1% atau 300.000 Muslim. Dan ini sebagian besar adalah dari Arab gitu, dari Arab, turunan Arab, Lebanon, Palestina, Suriah, Iran, dan sebagainya. Mereka ini walaupun jumlahnya 1%, tapi satu, mereka sudah lama tinggal di sini, di Venezuela, sudah puluhan tahun, dan mereka rata-rata strata hidupnya tinggi. Jadi ini strata hidupnya tinggi, karena mereka rata-rata adalah para pedagang yang melihat kesempatan untuk berdagang atau ekonomi, dan orang-orang atau turunan Arab yang dulu mungkin ada masalah dalam negerinya pergi mencari kehidupan yang lebih baik, dan ini sampai sekarang masih cukup dominan. Jadi walaupun jumlahnya kecil, tetapi cukup dominan ada di Venezuela. Lanjut. Nah, ini adalah masjid terbesar di Venezuela, Masjid Syekh Ibrahim Abdul Aziz. Nah, ini terbesar, lokasinya di Caracas, dan ini nomor 2 terbesar di Amerika Selatan. Nah, yang nomor 1-nya itu masjid yang terbesar ada di Argentina, untuk di wilayah Amerika Selatan sini. Jadi ini cukup besar. Towernya aja itu 113 meter, kalau untuk Jumatan atau dalam kondisi normal itu mungkin bisa sekitar 1000-an masuk di situ, karena itu di dalamnya tingkat. Di dalamnya tingkat, arsitekturnya menarik karena ini gabungan antara arsitektur, kalau di luar itu kelihatan sangat Islami, tapi di dalam ada ciri-ciri selain Islam, ada ciri-ciri dari Spanyol, ada ciri-ciri dari lokal setempat. Nah, lanjut. Ini di Porlamar. Porlamar ini di Pulau Margarita, di sebelah utaranya benua ya, dia di pulau terpisah di kota Porlamar. Di sini juga sebagaimana saya sampaikan tadi, banyak orang-orang keturunan Arab yang menjadi pedagang, dan mereka rata-rata sukses di situ, dan sehingga mereka punya masjid sendiri yang boleh dibilang ini masjid ini cukup besar. Nah, kemarin saya sempat lewat di depannya. Lanjut. Ini Masjid Rauda di negara bagian Zulia yang masih dekat juga dengan Caracas. Nah, jadi kita lihat desainnya antara desain Arabia atau yang kita lihat dari Timur Tengah, tapi juga sudah memadukan desain-desain lokal setempat. Mungkin kita juga mengetahui perbedaannya, masjid ini hanya dipakai kalau waktu sholat, jadi tidak waktu sholat ya masjidnya ditutup, dikunci lagi. Nah, baru ada adzan, masjid dibuka lagi untuk orang melakukan sholat. Lanjut. Ini di Carabobo. Carabobo itu dekat Valencia, kira-kira ya 2 jam lah kalau dari Caracas. Cirinya sangat ke Arab-Araban yang di depan, tapi juga kita lihat sangat minimalis sebagaimana bangunan-bangunan Spanyol lainnya yang ada di wilayah ini. Lanjut. Kalau ini adalah yang di Valencia, tapi di bagian lainnya dari itu sangat tertutup masjidnya ini, tetapi karena ada orang Islam atau pedagang yang ada di situ, jadi tetap terpelihara hidup. Lanjut. Dan pemerintah membebaskan rakyatnya untuk memilih apapun agama yang akan dilaksanakan atau dianut oleh rakyatnya. Jadi saya juga menemukan beberapa orang asli Venezuela yang beragama Muslim atau mu'alaf, dan ini menurut saya sangat menarik karena boleh dibilang Islam di Venezuela ini juga dalam proses tumbuh. Nah, ini berbeda dengan Amerika yang sebelah utara. Jadi ini sangat menarik menurut saya. Lanjut. Ini yang di Falcon, di Punto Viejo. Ini juga sangat sederhana, tapi
megah dengan kelihatan towernya atau menaranya yang cukup tinggi. Lanjut. Ini di negara bagian Anjoteki, ini kelihatannya memang ada beberapa orang, karena mereka ini pedagang, jadi dengan adanya eksodus yang cukup besar ya, sekitar 4 juta penduduk Venezuela keluar karena krisis ekonomi, mereka mencari kehidupan yang lebih baik di negara tetangganya, baik ke Kolombia, Brasil, baik sebagian besar ke Argentina atau ke Chili. Ada juga yang orang-orang lebih berada, mereka pergi ke Eropa. Jadi kalau di total sekitar 4 juta. Nah, lanjut. Ini Masjid Abu Bakar Bolivar di negara bagian Bolivar, sederhana karena biasanya itu sesuai dengan jumlah penduduk atau umat Muslim yang ada di situ. Lanjut. Nah, sekarang bagaimana kegiatan secara Ramadan, acara Ramadan di sana kemarin, sedikit memberikan gambaran sebagai informasi dan sharing lah gitu ya. Ayo Pak Ali. Ini saya mengundang pengurus masjid Kyai Haji Ibrahim, pengurus masjid besar atau Masjid Akbar itu, beliau imam masjid itu dari Mesir. Jadi sengaja didatangkan dari Mesir untuk tinggal di situ, diberi fasilitas, diberi rumah, digaji, kemudian diberikan kesempatan setiap tahun cuti untuk ke Mesir gitu. Jadi dia kebetulan saat ini tidak membawa keluarganya, tapi kadang-kadang membawa keluarganya. Jadi setahun sekali kembali ke Mesir, dibiayai, pulang pergi dan sebagainya. Nah, yang sebelah kiri saya ini kalau nah ini kalau kita bilang ya ketua MUI-nya lah, ketua MUI-nya untuk di Venezuela, kemudian yang ujung kiri kanan adalah staf-staf saya. Jadi 2 orang imam dan ketua MUI-nya atau yang mengurus segala sesuatu berkaitan dengan keislaman yang boleh dibilang administratif lah gitu. Ini beliau itu. Jadi beliau bisa berbahasa Inggris, bisa berbahasa Arab, bisa berbahasa Venezuela, dan kalau misalnya katakanlah ada yang mau bangun masjid di negara bagian mana, nah biasanya lapor ke sini untuk kemudian beliaunya yang akan memproses selanjutnya kepada pemerintah sampai diizinkan pembangunannya dan sebagainya. Lanjut. Ini karena kemarin sudah masuk pandemi, maka WNI Muslim di Caracas itu tidak boleh sholat di masjid, ya tidak boleh sholat di masjid untuk taraweh. Sholat di masjid hanya diperbolehkan pada saat fleksibel. Jadi kalau hari itu fleksibel, Jumatan boleh dilaksanakan di masjid, kalau fleksibel. Tapi kalau hari itu termasuk radikal, 1 minggu itu, ya Jumatan ya di rumah masing-masing. Gitu. Jadi betul-betul umat Muslim juga menepati itu. Nah, kemudian yang menjadi warga KBRI, kita mengadakan sholat tarawih sendiri di KBRI untuk menampung atau melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai umat Muslim untuk tarawih. Lanjut. Nah, ini sekedar balik dulu. Ini adalah sholat tarawih. Kemudian sekaligus kalau sholat tarawih kita mengadakan buka bersama. Ya, lanjut. Nah, untuk ibu-ibu dharma wanitanya secara rutin mereka mengadakan hari Senin, Selasa, Rabu selama bulan Ramadan itu mengadakan pengajian. Jadi untuk semaan Al-Qur'an di
Wisma KBRI. Nah, kebetulan ada beberapa staf kami yang lulusan pondok pesantren sehingga bisa memimpin, dan ada juga yang termasuk yang lulusan dari Gontor juga ada, sehingga bisa merangkul semua untuk mengikuti kegiatan sesuai kepentingan bulan Ramadan itu. Lanjut. Nah, ini tadi sempat disinggung oleh Pak Fadlan ya, untuk kami juga mengadakan kegiatan virtual. Ada beberapa KBRI di wilayah sekitar, yaitu Caracas, Bogota, Havana itu Kuba, Panama City, dan Quito. Jadi kami secara bergilir tiap Jumat malam kalau nggak salah itu masing-masing kedutaan ini menjadi tuan rumah, dengan saya kira diikuti oleh Pak Fadlan terus, makanya kami bisa kenal dengan Pak Fadlan nih untuk acara kegiatan ini. Betul Pak, kami hadir waktu itu Pak, beberapa ya, jam juga ikut diundang. Jadi ini ya tadinya kami sudah menuju keterbatasan, bagaimana kita bisa mengisi ini. Akhirnya kami putuskan koordinasi semua ke Pak Priyo dari Bogota, mengusulkan gimana kalau kita mengundang pembicara dari Jakarta untuk secara Zoom mengadakan kajian-kajian setelah buka puasa. Jadi di sana subuh seperti saat ini, sedangkan kami di sini setelah buka puasa. Lanjut. Nah, kami juga mengadakan kunjungan ke masjid waktu bulan puasa, khususnya sekaligus menanyakan prosedur-prosedur untuk zakat maupun biasa kalau kita di Jakarta atau di Indonesia itu ada memberikan untuk musafir dan sebagainya. Jadi bagaimana kita menyiapkan makanan untuk mereka yang memerlukan. Di sini sistemnya lain, jadi pengurus masjid memberikan list ada berapa orang yang perlu dibantu, dan kita dipersilahkan membantunya sesuai dengan kerelaan kita, tapi beliau menyampaikan umumnya begini, dan itu bentuknya adalah semacam paket sembako. Kalau kita bentuknya semacam paket sembako, dan itu paket sembakonya dibedakan lagi, dia berkeluarga tidak, tanggung jawabnya berapa. Jadi sembakonya isinya lain sesuai dengan kakaknya. Ini menurut saya bagus karena pengurus masjid, mungkin karena sedikit ya, jadi pengurus masjid itu bisa tahu siapa yang perlu diberikan bingkisan lebih dan siapa yang tidak. Lanjut. Udah, Li? Habis. Oh ya, ini adalah halal bihalal kemarin. Nah, kebetulan kami dengan segala keterbatasan ya hanya bisa mengundang WNI yang ada di Caracas, kemudian saya mengundang beberapa negara sahabat yang secara pribadi kenal untuk ya mereka merasakanlah makanan Indonesia dan sebagainya. Saya juga sempat mengundang Kemlu Venezuela untuk hadir di sini. Mereka diwakili oleh Dirjen untuk Dirjen Kemlunya, kemudian Direktur Protokol dan penanggung jawab untuk Asia Tenggara. Jadi 3 orang dari Kemlu hadir, dari Kemlunya Venezuela. Sedangkan dari kami dari Malaysia hadir cukup banyak, kemudian dari anggota maupun warga Indonesia termasuk yang non-Islam juga kami undang untuk, yang penting WNI silakan hadir di sini untuk ikut halal bihalal bersama di rumah dinas gitu. Kami juga mengadakan acara mendatangi acara sholat Id di masjid tadi, Masjid Ibrahim. Ada fotonya nggak?
Nah, jadi kami mendatangi sholat itu sangat strict. Jadi kami sudah sebelum gerbang masjid dibuka, kami sudah antri dulu karena tidak boleh terlalu lama berinteraksi. Jadi untuk menghindari COVID ini. Jadi kami berjarak 1 meter sudah ngumpul di luar. Pas waktu yang sudah ditentukan baru kita boleh masuk ke masjid. Kemudian ya akhirnya takbiran ya kita sambil nunggu, ada yang nunggu di mobil, sambil nunggu di depan gerbang dengan penuh keterbatasan. Tapi alhamdulillah bisa dilaksanakan dengan baik sholat Id, dan ini menurut saya cukup berkesan karena ini pertama kali saya sholat Id di Venezuela, yang mana yang hadir juga ternyata sangat bervariasi, dan di Venezuela itu ternyata Idul Fitri itu tidak terlalu meriah. Nah, yang meriah itu adalah Idul Adha. Jadi berarti ini sama dengan, saya pernah bertugas di Maroko, seperti ini sama dengan di Maroko seperti itu. Idul Fitri itu ya sholat Id, habis itu pulang nggak ada apa-apa lagi. Tapi kalau Idul Adha betul-betul meriah sekali. Mungkin nanti kalau Idul Adha baru kita bisa lihat yang di Caracas bagaimana. Tetapi sepengetahuan saya pada waktu saya tugas di Maroko itu berlaku seperti itu. Jadi mungkin ini mengikuti tradisi atau budaya yang dilaksanakan di wilayah Arab sana. Next. Wah, tidak terasa sudah berapa menit ini. Terima kasih, gracias. Saya sampaikan di sini, barangkali ada yang ingin bertanya atau berinteraksi lebih lanjut, saya menyiapkan diri. Kalau bisa saya jawab, insya Allah saya jawab. Kalau tidak bisa, mudah-mudahan jawabannya lain kali akan saya kirim apa lewat WA atau lewat email. Demikian Pak Wadlan, terima kasih dari kami. Pak Wadlan, kami persilakan mungkin untuk selanjutnya kegiatannya. Saya siap sedia. Oke, terima kasih Pak Dubes. Wah, udah nambah dalam waktu setengah jam nih udah kita jadi tahu tentang Venezuela, luar biasa. Nah, ini mungkin teman-teman di sini yang hadir di sini yang mau tanya bisa resen langsung ya. Ini udah ada beberapa. Sebelum kita baca di chat, mungkin saya ke yang resen dulu. Ini ada, saya perkenalkan, ini sahabat kita Ibu Utari, beliau dari MUI Pak Dubes nih, MUI, sahabat kita, ikut muter-muter juga memantau kegiatan sahabat-sahabat umat Islam yang di Indonesia yang ada di mana. Silakan Bu Utari, nanti setelah dari Bu Utari saya bacakan pertanyaan dari chat kemudian ke Pak Zainal Umar. Silakan Bu Utari, sudah saya open mic. Baik, terima kasih Pak Fadian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dubes yang terhormat, alhamdulillah wa syukurillah wa binikmatillah, kita pagi ini berkesempatan untuk keliling Venezuela atau Caracas ya Pak ya. Kami sangat tertarik dengan penyampaian Bapak tadi bahwa di Venezuela Islamnya sedang proses pertumbuhan. Kemudian bisa mendatangkan imam untuk sholat dari Kairo, dari Mesir. Ini sebagaimana juga kalau di Indonesia itu mengundang imam dari Kairo atau Mesir itu untuk membimbing Al-Quran, katakanlah seperti perguruan tinggi ilmu Al-Quran, Institut Ilmu Al-Quran itu mengundang khusus dari Kairo untuk mengajarkan yang terkait dengan Al-Quran, katakanlah qiraat sab'ah dan lain sebagainya. Tapi ini khusus imam masjid ya Pak ya. Nah dari imam-imam itu apakah ada program untuk generasi, jadi bapak-bapak imam itu mengajarkan
masyarakat Venezuela itu untuk menjadi imam yang baik, begitulah ya Pak ya. Itu yang saya tanyakan. Kemudian bagaimana pengembangan mensosialisasikan Al-Qur'annya di Venezuela ini. Kemudian tadi Bapak menyampaikan untuk kegiatan Ramadannya, alhamdulillah bagus sekali Pak ya. Seperti pelaksanaan Idul Adha itu bagus sekali Pak. Memang itu benar-benar sesuai dengan yang diajarkan dalam agama Islam. Jadi kalau di Indonesia ini terbalik Pak. Justru yang rame itu Idul Fitrinya. Idul Adhanya itu ya biasa-biasa saja, nggak ada yang berpakaian baru, nggak ada yang silaturahim kemana-mana, padahal yang sebenarnya dalam ajaran agama Islam itu Idul Adha yang harus disiarkan benar. Malah sampai 3 hari dengan hari tasriknya kita takbiran sampai 3 hari itu. Alhamdulillah ini Pak ya, di Venezuela ini pengamalan agamanya bagus sekali. Kemudian untuk kesehariannya itu mengamalkan agamanya atau ada dakwah-dakwah khusus gitu yang disampaikan untuk peningkatan pengamalan ajaran agamanya di Venezuela itu saja yang saya tanyakan Pak. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Utari yang saya hormati, dari informasi yang saya dapat, yaitu dari yang tadi saya sebutkan semacam MUI-nya gitu, Pak Halil namanya itu, beliau menyampaikan bahwa untuk imam-imam ini memang didatangkan, Bu. Imam-imam ini memang didatangkan, kemudian ini yang menarik juga untuk di masjid-masjid di Venezuela maupun di Caracas, menurut beliau di Venezuela semua begitu, itu tidak ada atau tidak menerima sumbangan uang di kotak-kotak itu, Bu. Jadi tidak ada. Nah, kalau memang memerlukan apa-apa yang diperlukan, dia bisa mengajukan ke pemerintah atau dia mengajukan apa yang sudah menanggung ini adalah negara Qatar. Negara Qatar, kemudian Saudi Arabia menanggung kebutuhan. Jadi ibaratnya kalau ada pengurus masjid itu sudah ditanggung semua. Jadi mereka tidak, waktu saya tanya kenapa kita tidak menerima apakah itu sedekah, infak atau apa di masjid, biasanya kan kita kalau di Indonesia ada kotak-kotak, itu tidak ada. Jadi regenerasi bagaimana, itu sudah ditanggung semua. Mereka sudah ditanggung semacam kontrak untuk melaksanakan tugas sebagai imam. Nah, bagaimana dengan sosialisasi Al-Quran tadi yang ditanyakan? Ini saya terus terang belum mendalami sosialisasi Al-Quran. Tetapi semua kegiatan itu dipusatkan di masjid. Jadi prinsipnya kita tidak keluar, tapi orang yang ingin masuk Islam, dia akan datang ke masjid, dia ingin apa yang diinginkan. Atau konsultasi masalah apa tentang keislaman, atau ingin tahu sesuatu, atau dia dari non-muslim ingin menjadi muslim, maka dia akan datang ke masjid. Nah, biasanya digandeng atau dibawa oleh orang yang sudah muslim untuk menuju ke masjid dan melakukan kegiatan-kegiatannya. Jadi kegiatan keagamaan boleh dibilang tidak ada sama sekali di luar. Semua kalau mau kegiatan ya di masjid gitu, atau di rumah masing-masing. Atau kalau KBRI ya di kantor kita punya musola, atau di rumah perorangan yang mau mengajukan atau mengadakan pengajian atau kegiatan, nah itu. Tapi tidak sebagaimana apa yang kita pahami di Indonesia bahwa ada sosialisasi kegiatan ini, pengajian di mana, itu tidak ada. Jadi sifatnya kalau mau mengadakan pengajian ya diumumkan tanggal sekian ada kegiatan di masjid, dan itu semua pakai WA gitu. Jadi tanggal sekian jam sekian ada kegiatan di masjid. Nah, udah kita datang semua ke situ. Gitu.
Kemudian Idul Fitri dan Idul Adha, ya ini memang saya pertama dulu waktu saya di Maroko juga agak heran, dan di Maroko itu bahkan orang merasa terhina kalau tidak berkorban. Saya punya pengemudi itu, dia bilang, saya punya tabungan, saya bilang, kamu tabunganmu ini untuk apa? Saya harus motong unta gitu. Jadi dia itu seorang pengemudi nabung hanya selama 12 bulan, dia sudah nabung itu untuk 12 bulan untuk memotong unta. Jadi dia merasa saya sebagai manusia terhina kalau saya tidak bisa memotong unta. Jadi sangat berbeda itu cara menjiwai dan secara keislamannya. Sehingga pada titik-titik tertentu kesulitan mencari anggota masyarakat yang akan menerima, sehingga dia harus pindah ke kota lain yang lebih terpuruk lagi atau lebih rendah kualitas sosial ekonominya. Ya. Ini saja saya kira yang bisa saya berikan untuk Ibu Utari yang saya hormati. Jadi sebagai informasi kemarin dari MUI Jakarta, kalau nggak salah Pak Hamdan Rashid itu yang ikut memberikan acara waktu itu. MUI Pak Hamdan Rashid dari DKI dan juga pengurus pusat beliau. Alhamdulillah, nah itu beliau kebetulan yang kami undang untuk salah satunya untuk acara kemarin. Demikian Ibu, terima kasih. Terima kasih Pak Dubes. Terima kasih Bu Utari, ini bagian dakwah ya dari MUI Pusat, nih udah ikut kita kemana-mana memberikan pencerahan untuk sahabat-sahabat kita di beberapa negara. Ini sebelum pertanyaan live, ini ada dari chat masuknya, ada beberapa. Ini ada dari Pak Erwin, Pak Erwin Siregar. Beliau bertanya, Venezuela diembargo oleh USA kalau nggak salah waktu era Trump ya, Presiden Trump. Setelah Biden jadi Presiden USA, apakah Venezuela masih diembargo, Pak Dubes? Ada pertanyaannya seperti itu. Nah, terima kasih. Jadi untuk Pak Erwin ini terima kasih. Sebenarnya embargonya ini sudah lama, Pak. Sudah lama embargonya itu sejak Presiden Chavez itu menang. Jadi sudah tahun 2000-an, Pak. Sudah tahun 2000-an. Tetapi tekanannya itu makin lama makin kencang, dan paling kencang itu zaman Trump itu. Kalau dulu masih boleh, bahkan Amerika juga masih membeli atau mengambil minyak dari Venezuela, sehingga kehidupan ekonomi masih boleh dibilang jalan. Tetapi tekanan paling besar sejak Trump itu, Amerika tidak membeli lagi, kemudian bahkan perusahaan Venezuela yang ada di Amerika yang mengelola minyak itu dibekukan, sehingga luar biasa tekanannya itu. Tidak ada income lagi yang cukup besar selain dari negara-negara yang membeli minyak dari Venezuela, yaitu yang saya sebutkan tadi itu. Rusia, India, Cina, dan sebagainya. Oke, baik. Jadi bukan dimulai dari Pak Trump, cuma Pak Trump itu pelan-pelan makin tekanan makinnya, dan zaman Pak Trump itu yang sudah luar biasa, sehingga yang saya dapat info dari staf-staf yang ada di sini tahun 2018 itu untuk makan saja susah mereka. Sempat untuk makan saja susah karena barang-barang masuk itu juga dibatasi sekali. Orang sampai negara untuk berhubungan dengan Venezuela juga takut. Padahal larangannya adalah hanya larangan untuk melakukan transaksi minyak. Demikian Pak Fadian. Ya, mudah-mudahan terjawab ya. Ini sebelum ke chat lagi, mungkin kita akan ke live ya Pak Zainal Umar. Sebelum ke Pak Zainal Umar nih, selamat hadir juga nih Wakil Pejuang Subuh kita, Dubes Panama, Pak Sukmo Harsono juga hadir di sini. Pak Sukmo Harsono, wah ini Pak Sukmo, terima kasih Pak Sukmo ikut mensupport.
Oke, silakan Pak Zainur Umar, sudah saya open mic kalau Bapak mau bertanya. Wah, Pak Sukmo, apa kabar Pak? Sehat Pak? Wah, segar sekali. Alhamdulillah. Sudah saya open mic. Oke, Pak Sukmo kelihatan makin muda itu, Pak. Bung Pak, udah saya unmute. Kalau Pak Sukmo mau ngobrol sedikit sebentar sebelum Terima kasih. Saya mohon maaf telat Pak Dubes Imam. Tadi sempat bersamaan dengan jihadis dari Jogja juga, dari jamaah sholat subuh Gudian Jogja, jadi bersamaan waktunya. Dan salam dari pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah sudah saya sampaikan juga kepada pejuang subuh dari Yogyakarta. Dan karena sudah selesai, rasanya durhaka kalau saya tidak mendengarkan tausiah dari Pak Imam pada kesempatan hari ini. Matur sembah nuwun, saya menyimak. Oke, terima kasih nih atas kehadirannya. Terima kasih juga udah disampaikan salam kami untuk teman-teman di Jogja ya. Tadi diundang juga, waduh ini acara bentok, tapi saling mewakili Pak Sukmo ya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan dilanjutkan dengan pertanyaan dari live ya, Pak Zainur Umar. Silakan Pak, sudah saya unmute. Assalamualaikum, dengar Pak Fadian? Cukup jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal Pak Dubes. Terima kasih Pak Zainur Umar. Ya, tadi Bapak sudah komprehensif menjelaskan di Polres Sosbud Hankam enggak ya? Kebanyakan pertanyaannya sudah terjawab, tapi yang Sosbudnya saya tambahin ya Pak ya. Iya. Minta maaf Pak Fadian kalau pertanyaannya agak ini Pak, dulu kita kenal di Latin itu ada penyanyi Harry Belafonte Pak ya. Bapak pernah dengar? Itu lagunya salah satu diantaranya Matilda. Ya. Matilda si take money run Venezuela. Ya. Itu jadi penasaran saya dulu Pak, ada apa sih di Venezuela ini? Sampai Harry Belafonte itu menyanyikan lagu itu lari ke Venezuela katanya. Pastinya bagus ya Pak ya. Jadi yang pertama pertanyaannya apa sih istimewanya Venezuela ini? Nah yang kedua Pak ya, Pak Fadian bilang di flyernya bahwa Venezuela ini menurut Columbus adalah surga di bumi. Wah, Pak Dubes, selamat ya udah pernah ke surga nih. Kalau kita bandingkan dengan di Indonesia, Pak, kita juga punya periangan, Pak ya. Periangan itu katanya Tuhan menciptakan periangan itu sambil tersenyum. Jadi kalau dibandingkan dengan periangan, mana sih Pak yang lebih indah itu? Venezuela atau bumi periangan gitu. Itu yang kedua ya. Yang ketiganya di periangan ada mojang periangan loh Pak, banyak ya. Mojang periangan ya semua tahu ya. Cantik-cantiknya mojang periangan ini. Nah, Venezuela sudah 16 kali Pak menang Miss World, Miss Universe ya. Itu perbandingannya. Pertanyaannya apakah ada di sana itu ada produk-produk yang yang menunjang ke kontes-kontes ini seperti Sariayu atau Mustika Ratu. Yang terakhir Pak, maaf nih, Bapak diundang sepertinya sering-sering jalan-jalan nyanyi-nyanyi ya Pak ya. Apakah masih ada Pak di acara-acara itu lagu-lagu kalau kita search di YouTube ada Moliendo Cafe atau Kopi Dangdut. Lagu ini asalnya Venezuela loh Pak, ya Kopi Dangdut. Terima kasih Pak Dubes. Ini menceritakan masa mudanya Pak Zainur Umar nih, pertanyaannya baru bisa ditanyakan sekarang. Silakan Pak Dubes, ini Pak Zainur Umar sahabat kita luar biasa nih, banyak proyek dari beliau. Silakan Pak Dubes. Terima kasih. Bapak Zainur Umar yang saya hormati, kalau memang itu disebutkan oleh Pak Fadian, ya saya mengamini saja lah. Tapi begini, jadi secara geografis, Caracas itu ketinggiannya sekitar 900 meter. Jadi Caracas,
900.000 meter. Sehingga cukup dingin ini Pak, udaranya cukup dingin, sejuk. Makanya seperti Priangan, betul seperti Priangan udaranya sejuk. Gitu. Dan yang lebih hebat lagi karena di sini ini saya tidak tahu apakah ini rakyatnya yang patuh atau pemerintahnya sangat pintar mengaturnya. Di sini ini orang tidak sembarangan motong pohon, kemudian orang tidak sembarangan burung-burung beo itu banyak sekali di rumah, Pak. Di rumah itu berterbangan itu. Burung-burung yang indah sekali itu yang warnanya kuning, hijau, biru itu mereka tidak takut dengan manusia, jadi berterbangan ya, makan-makan itu. Dan setiap pagi juga burung banyak sekali. Ini saya tanyakan, kok ini bisa begini, kenapa? Karena rakyat itu tidak ada yang seperti kita. Seperti kita ada orang pelihara burung di rumah itu nggak ada. Jadi di sekitarnya itu sudah burungnya itu sudah luar biasa gitu. Itu dari segitu saja. Bahkan binatang-binatang seperti yang ngetop di Indonesia itu iguana yang dari daerah sini. Di sini tuh iguana kebetulan istri sama staf itu kan juga nanam kangkung atau nanam sayur karena udaranya dan ini letak secara geografisnya itu kan dekat Katulistiwa. Jadi udaranya seperti di Indonesia. Maka kita nanam sayur itu kadang-kadang malam itu kita lihat atau pagi-pagi ada iguana yang sedang makan itu dengan lezatnya. Jadi kalau disebut istimewanya apa, saya kira keindahan Indonesia juga indah, Pak. Tapi dari segi masyarakat menghargai karunia Tuhan itu saya lihat di sini ini lebih, Pak. Lebih menghargai itu. Jadi bukan karena kita tidak indah, kita indah, tapi kita punya burung, kita punya katakanlah monyet, bahkan kita sudah mulai kehilangan gajah dan sebagainya. Ini yang menurut kami kurang sekali kesadaran itu dan membuat kita makin lama makin kehilangan kekayaan fauna kita. Gitu. Ini dari keistimewaan yang disampaikan tadi. Jadi kalau apa sih istimewa ya? Kemudian di sini juga banyak tambang, Bapak. Tadi sempat disebutkan, cuma karena tambang itu begitu dibutuhkan dunia dan negara ini sangat memanjakan rakyatnya, begitulah Pak ya. Jadi pendidikan sampai perguruan tinggi itu gratis, sekolah gratis, rumah sakit gratis. Rakyat yang sudah kawin tapi belum punya rumah, dia lapor ke pemerintah, dia dikasih apartemen. Jadi menurut saya ininya kurang akhirnya, Pak. Kok saya harus berjuang jualan, tidak. Mereka karena selama berpuluh tahun itu dibiayai semua oleh pemerintah. Jadi pada saat menghadapi seperti ini, mulai terutama yang mulai tadi disebutkan itu mulai Trump naik, itu tekanannya kuat sekali, luar biasa penderitaannya rakyat di sini, Pak. Kemudian apa sih tadi itu bagaimana Mojang Priangan itu apakah ada obat tertentu atau bagaimana? Saya melihatnya begini, misalnya mereka kalau kita lihat ini karena produk tanamannya subur, salad itu makan itu jarang nasi, jarang nasi. Jadi mereka makan itu biasanya kalau ayam, misalnya ayam bakar atau ayam goreng, kemudian pakai singkong. Singkong itu apa, direbus atau digoreng, itu camilannya. Jadi nasi, camilan, singkong, kemudian salad. Saladnya itu ya kayak kita kubis, kemudian yang menarik itu saladnya adalah alpukat. Nah, di sini alpukat itu sangat banyak dan tebal-tebal sekali alpukatnya itu. Ini salah satu keistimewaan dan mereka itu bagian dari hidup. Makan tidak ada kalau orang Sunda mungkin lalap ya. Nah, itu dia saladnya itu alpukat, kemudian semua sayur-sayuran itu. Nah, kemudian karena nasi tidak ada, sup itu biasanya kalau sup itu biasanya terdiri dari kentang sup. Nah, kemudian ada ketela, kemudian jadi kalau kita sup itu adalah sup ayam dan sup mereka tidak, supnya itu ini juga mungkin untuk
karbohidratnya. Jadi itu bagaimana kemudian dengan bentuk geografisnya, makanya seperti itu, udaranya sejuk. Ya mungkin tidak heran kalau banyak yang manis-manis begitu, Bapak. Iya. Singkong kurang nasi ya, jadi ayu-ayu tuh Pak Zainal. Iya, iya. Demikian. Kemudian kalau ditanya acara nyanyi-nyanyi, sementara ini nggak ada acara nyanyi-nyanyi, Bapak. Acara nyanyi-nyanyi karena mungkin saya datang setelah COVID ya, jadi nyanyi-nyanyi tidak ada, kita kumpul-kumpul juga sangat dibatasi, kalaupun restoran buka itu ketat sekali, mulai masuk dicek kayak kita lah, dicek temperaturnya, kemudian cuci tangan, kemudian jaraknya, kemudian kapasitasnya maksimal 50%, dan itu pun bukanya hanya pada waktu minggu fleksibel. Kalau minggu radikal ya harus tutup itu. Jadi begitu. Demikian, Pak. Lagunya Pak, lagu Kopi Dangdut masih ada nggak di situ? Masih orang sini juga, terutama generasi tua, tapi itu Pak, mereka tidak tahu kalau itu lagu itu ngetop di Indonesia, Pak. Terima kasih Pak. Aslinya dari sana ya Pak ya. Iya, iya. Terima kasih Pak Dubes. Terima kasih Pak Fadian. Terima kasih. Ini sebelum pertanyaan live ini di chat ada ini dari Bu Mustika Pak ya. Jadi Assalamualaikum Pak Dubes. Kaum imigran dari negara manakah yang paling banyak berkontribusi menyebarkan agama Islam di Venezuela, dan mazhab mayoritas apa yang dipakai di umat Islam di Venezuela? Seperti itu Pak, kurang lebih Pak. Kebanyakan mazhab dari Terima kasih dari tadi Ibu Mustika ya tadi. Ya. Jadi kalau saya tadi sempat menyinggung, memang ini dari yang banyak kontribusi mereka ini dari Lebanon, Syria, Palestina, itu yang banyak Pak, yang banyak hadir di situ. Dan mereka termasuk kelasnya kelas pedagang, bukan kelas katakanlah orang yang cari kerja TKI atau seperti semacam itu. Mereka betul-betul kelas yang sudah membawa modal besar, datang ke sini membuat toko dan sebagainya. Jadi mereka ini cukup terpandang gitu. Sehingga saya kadang-kadang saya pikir bahkan beberapa nama itu ikut terpengaruh, orang Venezuela itu terpengaruh. Ada misalnya nama Ali gitu, itu nama biasa. Nama Malik gitu, itu biasa nama Malik. Terus nama kemarin Johan, Usman itu biasa. Jadi ini berarti interaksinya sudah dalam gitu. Walaupun mereka saya tanya, namanya kok Malik gitu. Terus oh ya biasa kita namanya di sini ada orang namanya seperti itu. Ada yang tadi Usman itu biasa gitu. Jadi itu bukan dianggap sebagai nama Arab. Ini yang sangat menarik menurut saya gitu, menurut saya. Nah, jadi kemudian kalau ditanyakan mazhabnya apa, sebenarnya kalau di masjid itu atau di Muslim di Venezuela tidak mempermasalahkan mazhab. Nah, tetapi yang banyak dilakukan yang kalau kami amati itu sebenarnya masuk Hanafi, Pak. Gitu. Jadi Abu Mustika. Demikian yang bisa saya sampaikan, Pak Fadian. Mudah-mudahan Bu Mustika masih ada dan terjawab. Terima kasih. Terima kasih Pak Dubes, luar biasanya. Jadi memang jadi seorang Dubes atau seorang warga negara Indonesia di luar negeri itu mewakili Indonesia dan mewakili Islamnya ya Pak ya. Nanya harus siap ditanya dengan banyak orang. Ini kita kembali ke live chat ya. Ini ada Pak Tony. Sebelum ke Pak Tony, Pak Hendar Asmara. Silakan Pak Hendar Asmara kalau mau bertanya. Sudah saya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal Pak Dubes, saya Hendar.
sangat menarik cerita mengenai Venezuela ini. Waktu kecil saya dulu banyak sering mengumpulkan perangko Venezuela. Mohon izin untuk bertanya, ada beberapa pertanyaan. Pertama, mengenai embargo. Kenapa Amerika itu mengembargo begitu lama Venezuela? Apakah karena faktor politis mau menjatuhkan komunisme di sana, itu bagaimana ya? Kedua, mata uangnya di sana Bolivar. Yang tahu saya kan itu Simon Bolivar yang mendirikan negara Bolivia. Kenapa jadi mata uang Venezuela juga Bolivar? Ketiganya, mengenai ekonomi kan bangkrut itu, tapi kok pemerintah masih bisa memberikan segala-galanya gratis kepada rakyatnya. Nah, dari mana dananya? Yang terakhir, apakah barangkali bisa ada dai atau ustadz dari Indonesia menjadi penceramah di sana atau menjadi imam di sana gitu? Terima kasih Pak Dubes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini jadi kayak program destresasi nih Pak Dubes ini dengan monggo Pak Dubes silakan. Jadi yang pertama adalah mengenai embargo, mengapa begitu lama. Jadi embargo ini sebenarnya adalah satu karena secara ekonomi, kemudian dua secara politik. Kalau kita melihat sejarah terjadinya embargo ini, maka kita melihat di situ ada perubahan angin kepemimpinan di Venezuela yang tadinya itu kapitalisme murni, kemudian menjadi ke sosial, setelah Chavez. Mengapa menjadi sosial? Karena kesenjangannya sangat tinggi, Pak. Jadi kesenjangan sangat tinggi. Mungkin Pak Hendar tahu Venezuela itu sangat kaya, namun yang miskin ya miskin sekali. Nah, kelompok inilah yang kemudian menyuarakan pendapatnya, dan salah satu yang kemudian menjadi pemimpin adalah Presiden Chavez, yang disebut sebagai revolusioner untuk merubah itu. Sehingga dengan bergaya ke kiri itu, maka perusahaan-perusahaan mulai ada aturan-aturan baru bahwa kamu nggak boleh hanya sekedar ini saja, tetapi kamu harus ikut menaikkan taraf hidup lah. Makanya tidak boleh terlalu jauh ketimpangannya itu. Inilah yang kemudian bagi perusahaan yang tidak mau seperti itu, maka dia diambil alih oleh negara. Nah, jadi beberapa perusahaan yang kaget lah gitu, ya dia akhirnya pergi meninggalkan. Kemudian kok begitu lama? Ya begitu lama karena begitu berganti haluan, artinya anginnya berubah, maka dia mendekat ke negara-negara yang juga pahamnya itu lebih ke sosial atau lebih ke kiri, yaitu negara-negara yang seperti saya sebutkan tadi, apakah itu Cina, apakah itu Rusia, apakah itu Vietnam, atau negara-negara yang memang secara ekonomi punya kepentingan dengan di sini, seperti India, atau seperti Turki gitu. Mengapa mereka mau berhubungan? Karena kepada negara yang mau atau berani membeli minyak di sini, maka memberikan diskon khusus gitu. Nah, katakanlah mungkin diskonnya sampai 10-20% dari harga market, harga pasar dunia, sehingga ya layak juga gitu orang untuk berbisnis dengan ini. Juga menjawab yang berikutnya ini, langsung saya kaitkan saja. Ya ini ekonomi bangkrut, terus uangnya dari mana kok bisa gitu? Ya masih ada seperti itu, Pak Hendar. Jadi masih ada
ada uang masuk juga. Kalau tidak nggak mungkin. Saya sudah melihat ke pelabuhan atau ke pelabuhan kontainer ya. Walaupun tidak penuh, tapi kegiatan turun muat kontainer itu masih jalan. Berarti masih ada impor masuk atau masih ada barang keluar dari Venezuela. Ini kemudian mata uang Bolivar. Nah, Simon Bolivar itu menjadi pahlawan di bukan hanya di sini. Jadi Kolombia dan Venezuela itu dulu bersatu, satu negara. Nah, kemudian terpisah. Nah, Simon Bolivar itu adalah yang ikut membebaskan atau ikut sebagai pejuang. Gitu. Padahal dia itu termasuk ningratnya dulu. Dan dia bukan hanya berjuang di sini, dia juga mau membebaskan Bolivia. Dia juga pergi ke negara-negara yang saat itu belum. Bahkan dia juga pergi ke Chile untuk ikut membebaskan Chile dari penjajahan Spanyol. Jadi itu kira-kira sejarahnya 200 tahun yang lalu. Makanya ada perang Carabobo tadi, daerah Carabobo tadi itu ada pertempuran besar 200 tahun yang lalu, di mana sampai saat ini masih diperingati oleh mereka karena saat itu berhasil mengusir penjajah. Demikian. Kemudian selanjutnya, apakah mungkin kita bisa mendatangkan ustadz dari Indonesia? Saya kira kalau mungkin ya mungkin saja, tapi kan Bapak Ustadz ini harus ada yang menjamin kehidupannya. Menjamin kehidupannya, dia harus ada yang mungkin setahun sekali dia kembali ke negaranya dibiayai itu. Ini saya belum menemukan yang itu. Barangkali nanti kalau ada yang menyampaikan seperti itu, mungkin Pak Fadian punya informasi atau Pak Hindar menemukan siapa yang akan katakanlah mensponsori, nah, itu bisa kita bicarakan untuk menjadi bagian dari pengembangan Islam di Venezuela. Kira-kira gitu, Pak Hindar. Terima kasih. Ini juga sebetulnya ada sahabat kita dari MUI yang bagian dakwah luar negeri, Pak Munin, tapi nggak hadir dari sini. Di sini. Oke, terima kasih Pak. Ini Pak Dubes masih connect sama kami? Masih Pak. Masih. Ini saya lihat ada 4 sahabat kita, teman-teman di Caracas Pak ya. Ini ada Mbak Riki, ada Mbak Riama ya, Pak Hoki. Mungkin bisa jadi kesempatan mau ngobrol sama kita sebentar sebelum ke Pak Tony untuk tanya live. Siapa yang mau duluan, monggo. Ini ada Mbak Riama ya, udah saya Mbak Riama, di rumah apa di kantor ya? Kalau Pak Ali di depan Bapak ya. Iya ya. Mbak Riama mau open mic ngobrol sama kita sebentar atau Pak Koke udah standby nih? Pak Hoka ya. Hoki tertulisnya Hoke di situ. Silakan monggo. Ada Pak Taufik juga itu. Pak Taufik ada. Udah saya coba Pak Hoki dulu ya, Pak Hoki silakan Pak. Nah, sudah saya unmute nih, mau ngobrol-ngobrol. Pak Hoki itu udah. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggilannya apa nih, Pak Hoki, Pak Hokai, apa? Alhamdulillah dipanggil Hoki aja. Hoki aja, waduh nama Pak. Namanya Hoki. Silakan. Gimana Pak? Mau udah berapa lama di sana? Ngapain di sana gitu kan? Itu kopiahnya beli di mana? Hoki mana? Siap. Silakan monggo Pak Hoki. Alhamdulillah saya udah di sini kurang lebih 7 bulan. Saya sebenarnya stafnya Bapak ini. Masya Allah, siap. Di sini jadi RT-nya sini Wisma Duta. RT-nya Wisma Duta udah kurang lebih 7 bulan. Alhamdulillah selama saya di sini aman-aman saja, selama bekerja di sini juga merasa nyaman. Dan Pak Dubes ini merupakan panutan saya selama saya di sini.
Titip Pak Dubes ya. Ini sudah 7 bulan apa baru 7 bulan? Itu beda tuh. Masuk 7 bulan loh Pak di sini. Sudah 7 bulan ya, berarti udah lama. Kalau baru 7 bulan, baru 7 bulan. Oke, terima kasih Mas Oki, salam kenal. Ini ada Pak Ali, boleh Pak Ali yang di balik panggung kalau mau kita ngobrol, teman-teman pengen lihat Pak Ali yang mengatur acara ini juga, membantu Pak Dubes juga. Silakan Pak Ali. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Ali. Salam kenal, saya Muhammad Ali Akbar. Kebetulan saya di sini stafnya Pak Dubes sebagai sekretaris pribadi Bapak. Salam kenal untuk bapak-bapak, ibu-ibu, dan sahabat-sahabat semua penjuru tubuh. Semoga insya Allah silaturahmi terus terjalin. Dan kalau ada apa-apa, feel free untuk mengkontak kami di sini. Kontak saya ada di Pak Fadian juga nomornya, silahkan. Insya Allah selagi masih ada kesempatan, insya Allah akan kami bantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman sudah ada sahabat-sahabat di luar ya, Pak Ali. Nanti Pak Ali kemanapun kita bisa tetap bersilaturahmi. Terima kasih banyak Pak Ali nih, bantu-bantu kita untuk membuat acara ini. Jadi, oke. Ada Ibu Riyama mau open mic. Pak Taufik, Pak Taufik boleh. Pak Taufik, silakan Pak Taufik. Salah satu partner saya juga Pak Taufik, Pak. Pak Taufik Rigo ya. Sudah saya unmute, silakan Pak Taufik. Silakan Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget nih Pak Dubes aja sama dengan saya nih, Bapak beda sendiri. Silakan Pak Taufik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah silaturahim kita secara virtual ribuan mil jauhnya tersambung. Satu catatan tambahan dari yang telah disampaikan Pak Dubes tadi dan tanggapan Bapak Ibu sekalian, nampaknya kita masih punya PR untuk terus meningkatkan silaturahim antar kedua bangsa. Interaksi di antara bukan hanya aparat kerja pemerintah yang perwakilannya diwakili melalui KBRI, namun mungkin interaksi antar warga, antar masyarakat, baik komunitas Muslim di Indonesia dengan komunitas Muslim di Venezuela. Kita perlu ada cara dan kegiatan yang memungkinkan silaturahim. Mungkin tidak fisik pada saat ini, masih daring, tapi proses saling mengenal itu diperlukan untuk membuat orang Venezuela mengenal kita dan kita makin mengenal. Bukan hanya angkatan jadulnya Pak Hos yang tahu lagu Hari Belafonte, kemudian Matilda, kemudian Kopi Dangdut. Yang muda-mudanya perlu punya emotional attachment berdasarkan hubungan baik kedua bangsa. Itu yang senantiasa ditekankan Pak Dubes, sehingga kami harus lebih banyak berinteraksi bersama warga negara Venezuela, dimulai dari yang bekerja dengan KBRI sebagai staf kita, termasuk lingkaran keluarga besarnya. Jadi Pak Dubes tidak sungkan-sungkan mengundang mereka di acara hal-hal yang tadi dipaparkan. Ya anak mereka gitu, kita saling mengenal keluarga besar masyarakat Venezuela yang bekerja di sini. Saya kira itu proses yang perlu berkembang lebih pesat, Pak Hos, kita laporkan ke tanah air. Moga-moga bisa kita tindak lanjuti dalam bentuk lainnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Taufik. Wah, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nanti saya kirim juga undangannya ini tiap pekan. Alhamdulillah kita jalan-jalan ke luar negeri, ketemu sahabat-sahabat nih, sahabat-sahabat muda KBRI dimanapun. Dan juga kami juga punya program untuk kalau teman-teman semua ingin mendalami mengenai acara waris, salah satunya Pak Dubes. Waris itu ternyata banyak saudara-saudara kita yang sudah di luar negeri lama. Ini orang tua saya udah meninggal di Purwokerto, terus juga di Medan, tapi belum bagi waris, itu bagaimana? Kita juga bisa buat acara itu, terus kemudian juga dengan saudara kita di Brisbane, bagaimana pengurusan jenazah, luar biasa. Kalau di Jakarta, di Ciputat, di Pondok Indah, rasanya tidak terlalu sulit, ada yang meninggal, banyak membantu. Tapi kalau di luar negeri, bagaimana secara syar'i, kita juga ada paket programnya seperti itu. Nanti mungkin Mas Taufik, Mas Ali bisa menghubungi kami untuk melihat mencoba menghadirkan ustadz-ustadz ini betul-betul hikmah COVID ini luar biasa, mendapatkan informasi dari Pak Dubes luar biasa mengenai Venezuela. Tahunya seperti Pak Zainur Umar tadi, ini kalau Miss Universe yang pernah Venezuela
terus nih. Tadi ditanya rasanya apa. Oke, mudah-mudahan Pak Taufik, terima kasih nih, kita lanjutkan silaturahim kita ya, yang tadi dikatakan. Sebagai informasi tambahan, Ya, menurut saya merasa berbahagia karena Pak Taufik Rigo ini tamatan Gontor, Pak. Masya Allah, luar biasa. Jadi itu apa namanya untuk narasumber internal kita gitu. Jadi kalau di KBRI kita tidak perlu jauh-jauh kecuali tidak bisa baru kita tanya ke luar, tapi sepanjang masih bisa. Alhamdulillah. Pak Taufik itu alhamdulillah dia 6 tahun di Gontor, jadi cukuplah dia tahu sedikit banyak, dan ini mungkin sebagai diplomat beliau itu nyambi saja itu. Terima kasih. Oke, baik nih, kami juga ada beberapa sahabat lulusan Gontor yang suka ikut juga acara kami, perlu juga ilmu-ilmu Gontor ya, mendunia ya, luar biasa nih sahabat-sahabat Gontor udah bisa menjadikan Indonesia mewakili Islam, bisa hadir di manapun. Oke, terima kasih Pak Imam, Pak Taufik, Pak Oki ya. Nah sekarang kita ini waktu udah tidak terasa nih Pak Dubes, 1,5 jam ya, hampir 1,5 jam ini. Ini mungkin ada pertanyaan dari tadi, angkat tangan nih, takut pegal nih Pak Fatoni, silakan Pak Fatoni, sudah saya unmute. Silakan untuk bertanya langsung kepada Pak Dubes. Silakan Pak Tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fadian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya pertama mengapresiasi Pak Dubes ya, yang setiap rutin mengadakan pengajian baik secara wilayah Amerika Selatan beserta seluruh jaringan di Indonesia. Semoga menjadi amal baik beliau, amin. Yang saya kepengen tanyakan tadi, Pak Dubes kan menceritakan bahwa binatang-binatang yang bagus-bagus seperti burung bio, burung macam-macam lah yang indah-indah, seperti berkeliaran seperti di dunia bebas gitu, tidak ada yang mengganggu sama sekali. Dan mungkin juga lingkungan, apakah itu hutan, apakah itu sungai dan sebagainya, mungkin juga terpelihara gitu loh. Kita kan prihatin ya, di Indonesia hutan dijarah, binatang ditangkapin, kalau nggak disembelih, dimakan, juga dijual. Dan apalagi yang dinamakan penjahat itu, kriminalitas sangat naik tajam. Dan tentunya korupsi lebih-lebih. Orang bawah mengatakan yang atasan ada korupsi, apalagi kita yang bawah yang susah hidup. Ya. Nah, ini semua kalau saya amati secara sosial religius bisa juga terjadi karena terlalu banyaknya masyarakat Indonesia di mana tentunya mereka butuh hidup, matanya tertutup, hatinya tertutup, sehingga apapun yang tidak halal dihalalkan. Nah, apakah di Venezuela itu antara perbandingan luas wilayah dengan penduduk itu relatif kecil gitu loh, sehingga dan kedua tentunya kan hidupnya dijamin oleh negara gitu loh, sehingga dia tidak butuh untuk mencuri, tidak butuh untuk merampok, tidak butuh untuk yang lainnya, merusak hutan dan sebagainya, karena dijamin oleh negara. Dan apakah penegakan hukum juga sangat ketat? Karena semua manusia pada prinsipnya dikasih hawa, digoda oleh setan, dikasih hawa setan untuk berlaku jahat. Apakah mencuri, apakah korupsi, dan sebagainya. Tapi kalau penegakan hukum itu baik, barangkali orang tidak akan melakukan itu. Kalau kita lihatlah, saya kebetulan 10 tahun di Eropa, ya, mereka tuh tidak berani melanggar karena penegakan hukumnya yang kuat. Di sini, sampai di perempatan jalan pun dikasih patung polisi, sehingga orang takut seolah-olah ada polisi gitu loh. Tidak dengan sadar bahwa dia harus tertib melakukan apa yang diperintahkan oleh undang-undang, apalagi agama. Pertanyaan saya kepada Ibu Ustazah yang dari MUI tadi, apakah itu salah satu kegagalan dari para ulama, para pendakwah, para kiai, yang mana dia gagal dalam menyampaikan hal-hal yang dilarang oleh agama, sehingga banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap undang-undang maupun pelanggaran terhadap agama gitu loh.
Jadi ini introspeksi buat kita semua lah, ya. Barangkali ini termasuk kegagalan kita para ulama, ya toh, terhadap dakwahnya sehingga diresapi oleh masyarakat, ya. Tentunya diimbangi dengan keberadaan sosial ekonominya, ya. Sosial ekonomi itu tidak bisa dicapai karena penduduk yang bertambah banyak. Sejak reformasi tahun 1998 sampai sekarang itu rata-rata kenaikan penduduk itu satu tahunnya 2,5%. Ya, jadi suatu hal yang harus segera diatasi, baik secara agama bahwa perencanaan keluarga itu penting, baik secara agama bahwa pelanggaran undang-undang, pelanggaran peraturan, pelanggaran agama itu adalah dosa, sehingga masyarakat kembali kepada agama mereka masing-masing, terutama kita sebagai umat Islam harus kepada Al-Quran dan Hadis. Barangkali itu introspeksi pada kita dan kami mohon jawaban dari Pak Dubes tentang situasi tadi, jumlah penduduk dengan luas area, kenapa tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran itu, dan tentunya kepada Ibu dari MUI supaya menerangkan kenapa, apakah ini gagal atau tidak, termasuk dakwah dari MUI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini uniknya kajian kita, Pak. Tadi kita bisa membahas lingkungan hidup, tata negara, juga tentang ibadah dan lain sebagainya. Monggo Pak Dubes mau menjawab, nanti Ibu Tari kalau masih ada ya Ibu Tari kalau mau menambahkan untuk pertanyaan dan pernyataan Pak Tony. Silakan Pak Dubes, monggo. Terima kasih. Pada intinya tadi bagaimana alam atau dalam hal ini flora dan fauna itu betul-betul dilindungi. Mungkin juga karena mereka merasa ini keindahan bagi mereka, keindahan alam baik dan aturannya itu jelas, sehingga polisi atau penegakan hukum terhadap orang yang merusak atau mengganggu tadi apakah itu burung atau binatang lainnya ataukah itu pepohonan dan sebagainya itu cukup ketat sekali, cukup ketat. Kemudian korupsi juga ketat. Korupsi ini juga ketat. Makanya beberapa orang kemudian lari ke luar negeri kalau dia ketahuan. Nah, sebaliknya kalau kita baca dari koran-koran maka banyak tuduhan bahwa pejabat-pejabat di sini korupsi. Nah, tetapi kalau saya lihat, saya tanya pada orang yang apakah itu orang di sini yang supir atau apa, dia bisa nunjukkan, oh Pak ini orang kaya ini Pak, tapi lari ke luar negeri ini rumahnya terbengkalai. Nah, itu seperti itu. Jadi pemerintah sekarang itu, pemerintah Venezuela itu juga saya melihat ya cukup serius menangani itu. Jadi apakah itu karena keagamaan, saya tidak menyinggung keagamaan karena saya rasa di sini kalau sebenarnya saya tidak cocok ya untuk menilai yang non Muslim ya kehidupan beragama mereka. Tetapi yang saya melihat secara nyata adalah bagaimana rakyat itu betul-betul apakah itu takut atau taat terhadap aturan yang dilaksanakan atau dikerjakan oleh polisi itu. Demikian kira-kira Pak Fatoni yang bisa saya jawab. Terima kasih. Oke, mungkin Ibu Utari mau menambahkan? Ya, izin Pak Fadian menambahkan. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Pak Fatoni, bukan salah Bunda mengandung. Mungkin ini salah kita, salah bersama ini ya. Tidak bisa disalahkan katakanlah ulama-ulamanya karena sudah bisa mengatakan bahwa ulama itu pewaris para nabi. Menyampaikan apa yang ada di dalam kitab suci Al-Quran, dalam hadis itu disampaikan semua. Mungkin itu tergantung dari pribadi kita masing-masing. Bagaimana kita mengamalkan ajaran agama itu dalam setiap pribadi kita mengamalkan isi Al-Quran dan hadis itu. Seperti yang dicontohkan oleh Pak Dubes kita tadi, bahwa seorang tukang taksi mau berkurban unta. Itu luar biasa, itu
dasar agamanya sudah tertanam benar dia untuk menjalankan agamanya itu, Pak. Jadi sekali lagi saya tergantung dari kita semua bagaimana kita melaksanakan ajaran agama Islam itu dalam kehidupan kita sehari-hari, mengimplementasikan ajaran Al-Quran dan hadis itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih atas jawabannya, pencerahannya dari semua pertanyaannya, ambil semua yang positif. Insya Allah sekali lagi ini banyak tugas kita ya untuk mengislamkan, ternyata mengislamkan dunia mungkin lewat kajian-kajian ini. Ini karena waktu juga Pak ya, sudah mungkin jam 8.36 di sini, Bapak-Bapak juga sudah sedikit larut malam ya. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, ini juga banyak yang tanya, nomornya teman-teman di sana nanti bisa saya share ya melalui Pak Ali mungkin ya, atau mungkin Pak ini ada silakan. langsung chat ke saya. Oke, mungkin kalau tidak ada lagi kita tutup, bisa mohon doanya dari ini Juragan Gontor yang sudah hadir di sana. Ada ini Ibu Riyama belum open mic nih tadi nih. Silakan Bu Riyama, udah berapa lama di sana, ngapain aja di sana, mungkin ada pengalaman sebelum kita tutup. Silakan Bu Riyama ya, Bu Riyama silakan, sudah saya open mic Bu. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya selama di sini sudah 6 bulan. Saya berterima kasih Pak sudah diperkenalkan dengan Bapak. Begitu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam saja Bu ya, ya mudah-mudahan sukses nih mendampingi wakil-wakil Islam di seluruh permukaan buminya Allah nih, luar biasa tugas berat Bapak-bapak dan ibu-ibu di sana, kita doakan. Mungkin Pak Dubes sebelum kita akhiri mungkin ada closing statement dari Bapak, nanti mohon ditutup dengan doa ya dari Pak Taufik, biar doa langsung dari jauh untuk kita semua yang ada di kajian ini. Silakan Pak Dubes. Ya, terima kasih sekali Pak Fadian. Ini sebelum Pak Taufik menutup doanya, beliau itu biasanya juga mengimami untuk sholat tarawih kami itu. Jadi saya dan seluruh warga KBRI ingin mengucapkan terima kasih atas undangan dan kesempatan yang diberikan untuk menjalin silaturahmi dengan panitia, khususnya pejuang subuh dari Pondok Indah yang sudah merencanakan atau menyelenggarakan acara ini sehingga bisa berlangsung dengan lancar. Mudah-mudahan kami juga bisa terus berpartisipasi sehingga terus menyebarkan syiar Islam dimanapun kami berada. Kami juga mohon maaf apabila ada kekeliruan atau kesalahan dalam penyampaian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Taufik untuk bisa menutup acara ini. Mudah-mudahan awal silaturahim kita ini awal ya yang baik untuk kita selalu ya, bersama-sama lah sampai nanti waktu yang menyelesaikan kita. Silakan Pak Taufik untuk bisa menutup acara ini langsung dari Caracas Live. Silakan monggo Pak Taufik. Terima kasih Pak Host. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita tutup pertemuan yang penuh berkah ini dengan membacakan doa. Sesuai dengan permintaan, saya diminta memandu. Kita mulai dengan sama-sama membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa ridallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma rabbana inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashana tadarru'ana wa tajammu'ana wa ijtima'ana liwajhikal karim wa azimi sultani. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha merahmati pertemuan yang penuh berkah ini, persatukan hati kami saat fisik kami terpisah ribuan mil jauhnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, kekalkan silaturahim ini, beri manfaat dan barokah, sebagaimana yang Kau janjikan, al-barokah ma'al jamaah. Ya Allah, ya Tuhan yang mau menyatukan hati, satukan hati kami dari semua perbedaan yang secara alamiah juga Engkau berikan di dalam diri kami. Kuatkan kami untuk selalu menyatukan pikiran dan hati dan perasaan, bertukar pengalaman, bertukar catatan, saling mengisi, saling mengingatkan, saling menjaga, saling membela, sebagaimana layaknya kaum muslimin sebagai khairu ummah, sebagai umat terbaik, tidak hanya berjuang untuk bisa memastikan sholat subuhnya berjamaah di masjidmu, namun juga memastikan berjamaah pada zuhurnya, asarnya, maghribnya, dan isyanya. Baik yang di tanah air maupun kami yang di Venezuela dan di belahan bumimu yang lain. Rabbana a'izzal Islam wal muslimin, waslih wulatal muslimin, wa adlif baina qulubihim, waslih dhata bainihim, wansurhum ala aduwika wa aduwihim, wafiqhum lil amali bima fihi salahul Islam wal muslimin. Tuhan yang maha menciptakan, banggakan kami menjadi umat muslim. Bahagiakan kami menjadi muslim. Amin. Dorong kami untuk semakin mengenalmu dan kuasamu dan ciptaanmu, mengenal Rasulmu, utusan junjungan pemimpin kami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikan kami muslim yang berilmu, yang ihsan, yang muhsinin, yang juga mengerjakan amal kebajikan, agar kami menjadi umat yang terpandang di antara umat lainnya, yang menjaga cara hidup kami, lingkungan tempat tinggal kami, binatang di sekitar kami, tumbuhan di sekitar kami, dan yang semua Engkau karuniakan kepada kami. Jadikan kami umat-Mu yang selalu membuka mata dan hati la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbi fir lana wali walidina warhamhuma kama rabbauna shighara. Ampuni dosa kami, orang tua kami, kakek nenek kami, anak kami, cucu kami, cicit kami, yang masih bersama kami, yang sudah mendahului kami, yang belum lahir dan belum kami lihat. Tetapkan kami dalam Islam, tetapkan kami dalam Islam, tetapkan kami dalam Islam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Amin amin ya mujibas sa'ilin walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin, dikembalikan kepada host. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Taufik ya. Ini alhamdulillah kita acara ini lancar. Ini untuk informasi, pekan depan kita insya Allah akan ke Uzbekistan ya, mengunjungi makam Bukhari. Insya Allah bisa ke sana. Pekan-pekan berikutnya kita juga mencoba ke Turki melihat Gua Al-Kahfi. Jadi Pak Dubes, sahabat-sahabat di sini kalau mau ikut setiap Ahad pagi waktu Indonesia. Itu aja dari kami. Saya coba open mic untuk saya unmute ya di sini untuk supaya teman-teman bisa ngobrol. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sudah unmute, silakan.